Data BPS menunjukkan pada 2024 sekitar 139 juta orang atau hampir 50% total populasi Indonesia adalah pengguna aktif media sosial. Nah, angka ini bahkan mencakup anak yang masih berusia 5 tahun. Iya, lantas bagaimana nih kita perlu mewaspadai dampak dari penggunaan media sosial berlebih terhadap kesehatan mental, kemampuan kognitif hingga produktivitas. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog Rika Kristina. Halo Mbak Rika, kalau kita lihat ini terkait dengan penggunaan media sosial yang berlebihan atau kecanduan, ini dikaitkan dengan fenomena popcorn brain atau bahkan sampai brain rot. Sebenarnya bagaimana sih menjelaskan fenomena ini, Mbak Rika? Oke, selamat sore Mbak Naila dan Mbak Marcel. Ya, jadi kalau kita dengar kata popcorn brain, popcorn itu kan meletup-letup ya. Jadi kondisi otak di mana otak kita itu menyukai sesuatu yang cepat, intens, dan berpindah-pindah. Jadi cepat ada shiftingnya gitu ya antara satu hal ke hal lain. Kalau kita harus menonton atau mungkin menyaksikan dalam waktu yang cukup lama, itu bisa jadi membosankan dan kita memilih untuk ganti tontonannya, mungkin ganti apapun yang ingin kita baca, seperti itu. Nah, dampak panjangnya untuk perubahan perilaku ini apa saja, Mbak Rika? Oke, untuk perilaku mungkin tadi kalau kita bahas tentang generasi emas dan anak gitu ya Mbak ya, kita bisa lihat bahwa seorang anak atau individu bisa kesulitan untuk berproses karena kita tahu proses itu kan takes time. Jadi ketika misalnya dia harus menghadapi suatu masalah, dia harus belajar, dia harus stay misalnya di kelas, di rumah untuk ya tadi ya belajar suatu hal akan mudah cepat bosan dan juga akan lebih mudah frustasi ketika menghadapi kesulitan tersebut. Padahal kita tahu namanya hidup gitu ya, baik dalam keseharian, belajar atau bahkan kita sebagai orang dewasa pun dalam pekerjaan kita menghadapi tantangan itu. Nah, bahaya atau dampak negatif dari popcorn brain ini ya tadi kita jadi lebih mudah untuk putus asa, frustasi, bosan dan akhirnya memilih untuk mengerjakan sesuatu yang instan gitu. Oke. Ada dampak secara emosional atau mungkin terhadap kemampuan seseorang untuk berinteraksi sosial nggak Mbak Rika dari popcorn brain syndrome ini? Oke, iya ada banget Mbak. Jadi memang untuk secara emosi gitu ya, karena orang-orang yang sudah terjebak dalam popcorn brain syndrome ini, dia menyukai sesuatu yang cepat. Jadinya ketika misalnya harus menunggu atau berproses, maka memang akan cenderung lebih mudah marah, lebih mudah kecewa, lebih mudah frustasi, dan sangat mungkin menyalahkan kondisi sekitar. Padahal mungkin sebenarnya tadi dalam proses pembentukan, proses belajar yang dihadapi, mungkin memang kita harus menghadapi kegagalan, tantangan, dan di situ jadi PR buat kita bagaimana ya untuk bisa melakukan problem solving. Tetapi ketika sudah terjebak dalam sindrom ini, tadi mungkin marah, frustasi, jadinya cenderung tidak ingin gagal, selalu ada dalam comfort zone seperti itu. Dan untuk interaksi sosial, mungkin ini kita sudah banyak dengar juga ya bahwa ketika kita lagi fokus sama gadget dengan media sosial, dengan tontonan yang sedang kita saksikan, itu kita jadi cenderung abai. Cenderung menghiraukan kehadiran orang-orang sekitar dan perlahan ini bisa mengikis kemampuan kita dalam bersosialisasi. Karena pastinya tetap interaksi terbaik adalah interaksi yang dilakukan secara live. Di situ kita bisa merasakan ada energi langsung dari orang yang sedang kita melakukan percakapan, ada emosi, bahasa tubuh yang pastinya lebih jelas, lebih kompleks dibandingkan kalau itu hanya di gawai atau layar gadget kita. Ini jelas perlu menjadi perhatian orang tua juga ya Mbak Rika berkaitan dengan hal ini. Kita saja sebagai orang dewasa kadang merasa jika ke-distract sama scroll-scroll medsos gitu ya, pekerjaan kita malah jadi tertunda dan akhirnya ngerjainnya nggak maksimal. Nah, apa yang perlu menjadi perhatian orang tua, apalagi kalau dilihat dari dampak psikologis, ini kan bisa dialami oleh siapa saja, bahkan juga anak-anak dan memiliki dampak jangka panjang juga Mbak Rika.
Betul, betul sekali Mbak. Memang sebenarnya banyak ya PR orang tua dan saya akui nggak mudah. Karena memang ya kita nggak bisa pungkiri perkembangan teknologi sekarang itu membuat anak jadi sangat mudah untuk mengakses gadget itu sendiri. Nah sebenarnya saya juga ingin memberikan disclaimer dulu gitu bahwa teknologi bukanlah suatu musuh yang harus dijauhi gitu. Sesuatu yang kayaknya wah bahaya banget nih kalau seandainya kita akses. Teknologi gimana pun juga itu perlu dan bisa kita akses, tetapi kata kuncinya adalah batasan. Jadi untuk orang tua yang Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah, kita bisa memberikan batasan sesuai dengan usianya gitu. American Pediatrics sudah memberikan anjuran juga, misalnya untuk anak TK itu maksimal sekali 1 jam, kalau bisa 30 menit dalam sehari. Nah kita bisa mengacu pada batasan itu sehingga tetap terkontrol dan akhirnya tidak hanya dampak negatif ya yang kita rasakan. Begitu juga dengan orang dewasa. Sebenarnya ada juga anjuran-anjuran durasi yang bisa kita ingat gitu. Lalu yang kedua juga saya ingin mengingatkan bahwa jangan melupakan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu kan artinya kita tidak duduk dan hanya menatap layar ya, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ketika tubuh bergerak itu kita akan bisa punya rentang konsentrasi, fokus yang lebih lama, tubuh kita lebih prima, uh, sehingga itu bisa mempengaruhi keseharian kita juga. Jadi satu batasan, yang kedua bergerak. Lakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan memang ada aktivitas fisik ya, baik dari anak-anak sampai orang dewasa kita bisa lakukan itu. Oke, tadi digaris bawahi ya kalau buat anak-anak tuh rekomendasinya 1 jam maksimal ya. Bahkan kalau bisa tuh setengah jam saja dalam sehari terpapar gadget. Mbak Rika, tapi kalau bicara soal orang dewasa nih, sebetulnya kontrol dirinya tuh harus seperti apa sih Mbak dalam mungkin membatasi scrolling media sosial, scrolling TikTok, Instagram dan sebagainya tuh bagaimana Mbak Rika? Oke, iya kadang meskipun sudah jadi orang dewasa belum tentu lebih mudah ya dalam hal self regulation atau regulasi diri ini. Ya. Kalau saya bisa lihat, mungkin kita bisa lebih disiplin, disiplin dalam beraktivitas. Misalnya dari rutinitas yang kita miliki dari pagi, siang, sore hingga malam hari, kita kan bisa lihat, oh waktu-waktu di mana memang kita harus mungkin mengurus rumah, mengerjakan tugas-tugas yang memang menjadi pekerjaan kita, dan leisure time atau waktu santai kita tuh di mana. Seringkali kita tuh pengen multitasking. Oh iya, belajar atau bekerja tapi sambil scrolling sosmed. Nah ini yang seringkali malah jadi boundariesnya tidak jelas dan akhirnya mempengaruhi produktivitas. Sehingga kita bisa disiplin tadi. Kalau memang waktunya untuk mengurus anak, mengurus pekerjaan, kita bisa fokus lakukan itu. Mungkin bahasa psikologinya juga yang sering terdengar sekarang adalah mindful. Kita mindful dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kalau memang makan, ya makan gitu ya. Yang seringkali tadi jadi challenge buat kita adalah jadinya aktivitas bersama gadget ini selalu diselipkan dalam setiap aktivitas yang kita punya gitu. Baik. Seringkali kita menginginkan hal tersebut, tapi kenyataannya sulit untuk mendisiplinkan diri nih, Mbak Rika. Jadi kita harus mulai dari mana untuk kegiatan mindfulness ini? Oke. Sebenarnya memang mindfulness ini juga berbicara mengenai self awareness ya Mbak gitu. Um, Suatu perilaku akan lebih sulit terwujud ketika mungkin dari diri kita itu tidak aware atau tidak merasa oh ini adalah sesuatu yang mengganggu atau merugikan saya gitu. Selama memang awareness itu belum muncul, akan lebih sulit buat kita untuk mengubah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang kita punya. Karena saya sering bilang juga gitu ya, ada istilah 3P, pikiran, perasaan, dan perilaku, dan ketiganya itu saling mempengaruhi. Ketika kita ingin suatu perilaku berubah, maka mungkin pikiran kita, persepsi kita mengenai gadget, mengenai aktivitas kita sehari-hari itu juga perlu kita sadari dulu.
Mungkin pertanyaan selanjutnya gimana nih kalau sudah sadar tapi susah? Nah sebenarnya kita sekarang perlu sangat bersyukur karena kita dimudahkan dengan teknologi itu gitu ya. Ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu kita tuh untuk bisa mengatur gadget ini. Misalnya ada timernya gitu ya. Atau mungkin yang pernah saya lakukan juga adalah aplikasi-aplikasi ini digolongkan dalam folder tertentu dan foldernya diberi nama, Mbak. Jadi misalnya untuk aplikasi-aplikasi sosial media yang sifatnya lebih refreshing gitu ya. Ketika saya punya waktu lebih, when I have more time. Aplikasi-aplikasi belanja itu bisa dikasih keyword tertentu gitu ya. Untuk kita tuh jadinya memberikan message sinyal ke otak kita bahwa oh kita kapan nih bisa akses aplikasi ini, kapan kita bisa gunakan sosial media kita. Nah itu juga bisa digunakan. Jadi dari fitur-fitur teknologi itu sendiri sebenarnya. Oke, yang penting kita ada kemauan dan juga awareness tadi ya, menyatukan pikiran, perasaan, dan perilaku perbuatan kita. Semoga diskusi kita siang hari ini bisa menjadi wake up call ya, peringatan untuk kita semua lebih bijaksana menggunakan media sosial. Terima kasih Mbak Rika Kristiani, psikolog, sudah bergabung dengan kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.